Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata pelajaran PPKN di tingkat MA atau SMA di kelas 1 di semester 1. Baik, sebelum kita mengawali pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berlancar, hendaknya amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, materi kita kali ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari ini, siswa diharapkan mampu pertama, memahami nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, mengkaji nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang keempat, mengomunikasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita langsung ke materinya. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Nah, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, yaitu contohnya DPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, yaitu contohnya pemerintahan atau presiden. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Menurut beliau, A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga atau C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Baik.
Nah, agak lelet gangguan. Oke, selanjutnya 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim 1983 menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Nah, bagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. 1. Kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. 4. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Yang keenam, kekuasaan moneter. B. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah atau otonom, pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Sesuai dengan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.